Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kutipan bacaan Injil tadi tampak kemanusiaan Petrus. Petrus rupa-rupanya cemburu, rupa-rupanya iri hati melihat perlakuan Yesus terhadap Yohanes, murid yang dikasihi. Sehingga Petrus bertanya kepada Yesus akan nasib dan masa depan Yohanes, murid yang dikasihi. Dan dengan tegas Yesus mengatakan, "Itu bukan urusanmu." Artinya adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus mengajak kepada Petrus untuk fokus di dalam tugas pelayanan, yaitu mewartakan Injil, mengikuti Yesus Kristus. Perkara-perkara yang lain itu ada menjadi urusan Allah. Biarlah Tuhan Allah yang berkehendak, biarlah Tuhan Allah yang kemudian menjadikannya. Maka janganlah cemburu, janganlah iri hati. Kata-kata Yesus kepada Petrus memang sangat keras. Itu bukan urusanmu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita jujur, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya iri hati, dari apa yang namanya cemburu. Apalagi kalau kemudian kita merasa bahwa sayalah yang dekat dengan orang itu, saya lebih baik daripada orang itu, tetapi mengapa dia lebih memperhatikan orang itu? Muncul sikap tidak senang,
muncul sikap cemburu, datang sikap iri hati. Dan itu kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang sungguh menyakitkan secara batin dan bisa melukai secara fisik. Maka marilah di dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon berkat dari Tuhan agar kita dianugerahi rahmat kemampuan untuk memahami dan menempatkan diri kita di hadapan Allah, di depan orang-orang yang kita jumpai di dalam hidup ini. Kita telah membuat komitmen untuk mengikuti Yesus. Artinya, biarlah Allah sendiri yang berkehendak, biarlah Allah sendiri yang berkarya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mohon berkat dari Tuhan, semoga kita oleh Allah dijadikan sebagai sarana untuk membuat orang lain menjadi semakin berkenan di hadapan Allah. Santo Yohanes mengatakan, semoga mereka pun semakin sempurna di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Ini adalah hari yang terakhir di masa Paskah. Nanti sore, besok pagi kita sudah akan merayakan hari raya turunnya Roh Kudus, hari raya Pentakosta. Ini adalah hari yang terakhir novena kita. Harapan kita, semoga apa yang telah kita buat di dalam novena ini sungguh mendatangkan rahmat yang berlimpah, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita doakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,